Qaramid Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini. Ajas buku. Sanadi anadul qalibin li sayyid Bakri Syalta Abiha Sa'il Mu'alifah Sayyid Bakri Syalta An Sayyidina wa Murabbiruhina Syekh Muhammad Sayyid Abdurrahim Ahmad An Sayyidi Al-Alamah Ismail Usman bin Zain An Syekh Hasan Al-Masyad An Syekh Umar Hamdan Al-Fakrasi An Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Al-Turmusi Al-Mu'alif Al-Alamah As-Sayyid Bakri Syalta. Ajas buku. Surat Syekh Anas Tausyari Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani Fa'arbi Al-Syekhina Fakat Haji Namun Al-Syekh Yasin bin Isa Al-Fadil Al-Syekh Jam'an At-Tangkerani An-Syekhi Mu'alif An-Syekhi Al-Mu'alif Muhammad An-Nawawi Al-Bandani. Ajas buku. Surat Nabi Maksud Ruwaitu Siman Syekhi Murabbi Ruhi Syekh Ismail Ad-Dinawi Ahmadu Tolabi Bimadul Ilmi Asyadi Lakin nama alif sanadahu ila ma'alifi wa ana ala yakin Wa khusnuzanin anna sanadahu mutasilun ila musalam Sanadu Bajatul Wasair Ruwaituhu Siman min awalihi ila akhiri an Syekhina wa Murabbi Ruhina Muhammad Sa'id Abdurrahim Walakin ahmad sanadahu ila ma'alif wa ana ala yakin wa khusnita min anna sanadahu muttasilan ila mu'alif. Sanad Riyadhus Shalihin rawaituhu siman min awali ila akhiri an fadilati Syekh Ma'ruf bin Zubair As-Salami wa kuntu ala yakin wa khusnita min anna sanadahu muttasilan ila mu'alif wa arbihi aidan ijazatan an Syekhihi Ahmad Zaini Mansur Al-Hajj. Terus ngawasi kali ya ini ngawasi kali Ma'ruf katanya terus ijazahnya sambil Mbak Zaini Mansur bahwa an Syekhihi ijazatan al-alim sahibi ta'lim al-aqidah fadilatul Syekh Abi Ifad Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Anisa Muhammad Alawi Al-Maliki Sima'an wa ijazatan an Syekhi As-Sayyid Bakri Syekh Al-Islam Alamuddin Saleh Al-Bulkini an Abihi Sirajud bin Umar Al-Bulkini an Laqabit Al-Hujjat Yusuf bin Abdurrahman Al-Mazani Al-Mu'alif Al-Imam Ar-Rabbani Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Jastubu Abihi ijazatan an Syekh Ahmad Zaini Mansur Al-Hajj wa Al-Alama an Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki Syekh Al-Hadis wal-Isnad Bidarul Ulum Ad-Diniyah Makkah An Syekh Abdul Sattar Ibn Abdullah Al-Asadiqi Al-Makki wal-Mu'akhir Bihi Jam'an bin Ma'mur Katab an Palembani An Sultan Saleh Badruddin Muhammad bin Sultan Mansur bin Sultan bin Abdurrahman An Syekh Al-Islam Qadi Sultan An Sayyid Abdurrahman bin Husain bin Hasan bin Alawi bin Ahmad bin Al-Idrus Al-Palembani Abdurrahman bin Jadila Al-Bandani Al-Maghribi bin Makkah An Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi An Abdullah bin Salim Al-Husri Al-Makki Walidil Awal Al-Badri Muhammad Al-Huzi An Abihi Ar-Ridho Muhammad Al-Huzi An Abihi Syekh Ahmad Al-Huzi Al-Hafidh Abil Fadl bin Ibn Hajar Al-Asqalani An Abdurrahman bin Muhammad Al-Dahabi An Abihi Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad Usman Al-Dahabi Anil Mu'alif Al-Arif Billah Abi Muhammad Abdul Muhammad bin Abi Jamrah Al-Azadi Jastubu Sanad Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Bismillahirrahmanirrahim Arbina Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ijazatan an Syekhina wa Murabbi Ruhina Asy-Syaikh Imam Khalil wa Al-Maliki Asy-Syaikh Imam Khalil Syu'ad Sima'an wa Ijazatan An Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Alam Al-Muqri Al-Mu'ammir Sayyid Ali bin Ahmad An Syekh Qadi Muhammad bin Muhammad Ali Al-Ikran An Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdali Al-Ahdali itu singkatnya dari Al-Hadi Al-Hadi ilallah Al-Hadi ilallah disingkat dengan Al-Ahdali Terus apa? Hamdalah dari kata alhamdu, dari kata hamdalah kemudian singkatan dari alhamdulillah, terus hauqala dari la haula wala
rahmatillah. Terus apa malih? Basmalah dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahala dari kata Subhanallah. Terus apa malih? Banyak ya. Itu al-ahdali ay al-hadi ilallah an-walidihi Sayyid Sulaiman bin Yahya Ma'bul Ahdal an-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji Asy-Syafi'i wa unsi nafsi wa iyyakum bittaqwa bis-sirri wan najwa wa la tansuni bid-du'a bil jarrati wal balwati. Ajas itu. Al-ijazah min syaikhnah itu ya. Qad ajazani asy-syaikh Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajazani asy-syaikh Abbas bin Arabi al-Maliki. Ya alhamdulillah di saat apa ini budal kaji tahun 2010 diajak sowan oleh Gus Yaka ke dalamnya Sayyid Abbas bin Arabi Al-Maliki yang beliau terkenal biasanya senang kali apa qasidah sing ngomong si Kanjeng Nabi. Itu beliau ketika kami berkompongan terus diijazah begitu. Qala Allah Ta'ala qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Terus innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lit taqwa. Terus jazaa'ul muhafidhi lis-sholat. Beliau dalam menjazakan ini beliau mengingatkan kalau bisa tulisan ini dicantumkan di dinding-dinding rumah dengan tulisan yang besar. Jazaa'ul muhafidh lis-sholat biar memberikan peringatan kepada penduduk rumah tersebut agar selalu menjaga sholat. Kalau perlu tulis dengan tulisan yang besar. Kalau kita sering mendengar utamakan sholat, utamakan sholat, dan itu jazaa'ul muhafidh lis-sholat kalih uqubatu tarikis sholat. Kenelengno wong sing durung sholat nek gendang sholat. Biasanya kan banyak kata-kata dari sudah dan Anda sholat. Jadi beliau menganjurkan tulisan ini ditulis dengan tulisan yang besar, ditempel di dinding rumah. Jangan fotonya artis, ya, tapi tulisan saya mengingatkan kita tentang sholat. Yurfa'u anhu dhikru ma'isi. Jika kepingin tiyane niki ilang susah uripe, kesusahan uripe, maka jagalah sholat lima waktu. Jadi fadilai ngerasa sholat minggu nopo akan dihilangkan kesusahan hidupnya. Insya Allah jenis rezeki lancar. Ini cocok oleh Kiai Fakih. Beliau ketika diminta oleh alumni di angkatan saya untuk memberikan jalbu rizki, beliau ketika ini jalbu rizkiku yaitu sholat jamaah. Jadi memang sesuai dengan dawuhnya para ulama yang lain, wong nak kepingin rezeki lancar, ayo sholat jamaah. Anjuran sholat jamaah beliau begitu menggema. Putra-putra ini dihentikan aja sampai tinggal sholat jamaah. Nah awakmu kok mangke iso nglakoni sholat jamaah, insyaallah ora kok sampeyan sing ngejar rezeki, tapi sampeyan yang dikejar rezeki kepengin nempel sampeyan. Seneng kepengin melok karo wong sing sregep jamaah.
jamaah. Jadi sekarang koreksi, kalau memang terjadi kesulitan dalam hidup, maka salah satunya adalah perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya, terutama di situ melaksanakan dengan berjamaah. Insyaallah rizki goleki karo wong sing sregep sholat jamaah. Seneng karo wong sing sregep jamaah. Kecintaan beliau terhadap sholat berjamaah dibuktikan dengan salah satunya sebelum meninggal wafatnya beliau mendirikan Masjid Jamius Shahir. Setelah 2 tahun mungkin 2 tahun digunakan sholat Jumat, kemudian beliau wafat tepatnya di tahun 2000, di tahun 4. Jadi kurang lebih tahun 2002 masjid ini diresmikan, kemudian digunakan untuk sholat Jumat, terus ditinggallah oleh wafatnya Bapak. Di sana cinta terhadap nomor sholat berjamaah, sangat cinta terhadap masjid sehingga beliau mendanai banyak sekali dalam pembuatan masjid ini. Terus yang kedua, yurfa'u anhu wa adabul qabri yu'dihi kitabuhu biyaminihi yamurru ala sirati kal barqi yadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Ukubat utang di sholat. Bisa mohon waktunya. Tumza'u al-barakah min umrihi. Tina wong sing ninggalno sholat barokah umure ilang. Umur itu tapi lara belum sholat sama saja menumpuk dosa. Tumha sama sholikin min wasbihi kullu amalin ya'maluhu la yujiruhu Allahu alaihi. Setiap amal ibadahnya tidak diberikan pahala oleh Allah. La yurfa'u lahu du'a'un ila sama. Doanya tidak diangkat ke langit. Laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Ketika ada orang-orang soleh berdoa, maka dia tidak mendapatkan bagian. Takhruju bi ghairi iman. Rohnya akan keluar dari tubuhnya tanpa membawa iman. Yang ketujuh, ayyamu tadzalilan, mati dalam keadaan terhina. Ayyamu tajaian, mati dalam keadaan kelaparan. Ayyamu ta'atsana, mati dalam keadaan kehausan. Yadilullah ba'alaihi al-qab hatta tahtali adlahu wa fi qawlin hatta tahtali fadluhu. Yang ke-11, yuqadu alaihi fi qabrihi wa yataqallabu alal jumari lailan wa naharan. Yusallitu alaihi fi qabrihi sa'ban ismuhu asy-syaja'. Wong sing ninggalno salat maka di dalam kuburnya dia akan ditemani oleh ular yang besar. Ular sing gede jenenge apa iki? Syaja' sing sirai budak. Yadribuhu ala tabi'is sholamati, yang akan mematuk dia karena dia selalu memiliki nyak-nyak no sholat. Wa yastahliku ta'dhibahu bimiqdari awqati sholat, dan akan selalu menyiksa kepada dia sebanyak apa dia meninggalkan waktu sholat. Jadi wong sing senengane kodok apa mana meninggal sholat, maka temannya adalah ular yang sangat besar namanya Asyaja al-Aqra. Idan sakat as-sama'u ya'tihi malakul maut wa biyadihi silsilatun dar'uha sab'una diro'an wa yu'amliquha fi unuqihi summa yudkhiluha fi fihi wa yukhrijuha min duburihi. Ketika nanti datang hari kiamat, maka
malaikat akan mendatangi dia dengan membawa rantai yang panjangnya 70 dirok, dikalungkan di lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari tuburnya. Jadi disundui kayak biasa sate. Layan durullah ilaihi, yang ke-14, dia tidak akan dilihat oleh Allah dalam arti bin nadri sing napa rahmat, ora dipirsani kanthi rahmat dening Gusti Allah. La yazaki walahu adzabun alim, dia tidak akan dibersihkan oleh Allah, artinya dia akan ditempatkan di tempat yang sangat kotor berupa neraka jahanam, walahu adzabun alim, dan di neraka itu dia akan disiksa dengan siksa yang sangat menyedihkan. Jadi sesuai napa ingkang dipun ngendikaken beliau, Said Abbas niki menghendaki jamaah yang hadir pada saat itu untuk selalu menjaga sholat, menomorsatukan masalah sholat, jangan sampai menyia-nyiakan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Misalnya kalau mungkin tulislah dengan tulisan yang besar, kemudian ditempelkan di dinding rumah. Demikian jasa dari beliau, jazakallahu khairan. Qad ajazani Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki qira'at suratil Kahfi wa qala al-Imam Ahmad bin Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di saat haji yang sama kami juga diajak sowan ke beliau Syekh Ahmad bin Muhammad, yaitu putra dari Syekh Muhammad Alawi Al-Makki. Kemudian kalau Syekh Abbas adalah saudara dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau memberikan ijazah berupa bentuk buku semacam ini. Ini adalah kenang-kenangan dulu di saat kenapa kami mendapatkan ijazah dari para jamaah, diberikan satu persatu yang isinya di situ adalah surat-surat yang tertulis di situ berikut hadis yang menjelaskan fadilah tentang surat-surat tersebut. Untuk yang muhadharah kemarin di tafsir ada ayatul maqdulah, ayatul fadilah. Inilah salah satu yang saya jadikan kemarin. Memang ada di Al-Quran itu ayat-ayat yang fadilah, ada yang makdulah. Inilah ijazahnya asli ini yang saya terima, berupa buku malah di saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2010. Waqala al-Imam Ahmad bin Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asra ayatin min awali suratul Kahfi usima minad dajjal. Ingin selamat soal dajjal, bacalah 10 ayat yang pertama dari surat Kahfi. Wa fi Tirmidzi an Abi Darda man qara'a salasa ayatin min awalil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Wa akhraja Ahmad dan Muslim an-Nasai wa Ibnu Hibban an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-asra al-awakhir fi suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. An Mu'adz Anas an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a awal suratil Kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma baina as-sama'i wal ardi. Rawahu Ahmad. An Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal Kahfi yaumal jum'ah suti'a lahu nurun min tahti qadamaihi ila anaqis sama' layudi alahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. An Mandur bin Zaid bin Khalid al-Juhani an Abil Hasan an Abi an Ali marfu'an man qara'a suratal Kahfi yasumu. Oke, apa itu? Yaumal Jum'ati tadi. Man qara'a suratal Kahfi yaumal Jum'ati. Dot dan wawunya dihilangkan. Bahwa maksumun ila samanya di ayamin min kulli fitnatin wa in kharaja ad-dajjal usima minhu. Si
Siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai 8 hari ke depan. Minggu fitnatin, dari segala fitnah. Wa in kharaja dajjal, dan sekarang andaikan dajjal keluar saat itu, maka dia akan dijaga dari dajjal. Ibnu Katsir. Surah As-Sajdah. Amma al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumil jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah hal ata'al insan wa an Imam Ahmad an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi bi yadihil mulku. Nabi tidak tidur, tidak sare sampai beliau membaca surat As-Sajdah dalam surat Tabarakalladzi biyadihi mulku. Jasbuku. Surat Yasin. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu bi qira'atihi qira'atal Qur'ani asra marratin, bukan qira'atan tadi qira'atan. Jadi kataballahu bi qira'atihi qira'atal Qur'ani asra marratin. Setiap sesuatu mempunyai intisari. Nah, intisari Al-Qur'an ada pada surat Yasin. Siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan mencatat untuknya setiap bacaan surat Yasin ini sama dengan membaca Al-Quran bilang 10 kali. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin fi lailatin asbara maghfuran lahu. Siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka paginya dia akan diampuni oleh Allah. Wa man qara'a Hamim allati yudkaru fiha ad-dukhon. Siapa yang membaca surat Al-Hamim yang dimana di situ tersebutkan ad-dukhon asbaha maghfuran lahu, maka di pagi harinya dia akan diampuni oleh Allah. Ibnu Katsir. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Oleh maca Yasin dak umune bengi krono golek napa niki ridhone Gusti Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Anak bil Yasin al-Baqarah tusinamul Qur'an wa durwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan nggih. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di ayat kursi min tahtil arsy. Bahwa surat dia apa itu? Suratul Baqarah. Terus wa Yasin falqul Qur'an. Ibnu Katsir. An Maqil bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Orang yang mau meninggal dibacakan surat Yasin. Ibnu Katsir, Abu Dawud dan Nasa'i. Wa hadhihi suratu qala ba'dul ulama minal khasaisi annaha la tuqra'u inda amrin asirin illa yasarallahu. Salah satu keistimewaan dari surat Yasin adalah ketika ada dalam masalah yang besar, perkara yang sulit dipecahkan, sulit diselesaikan, maka bacalah surat Yasin. Illa yasarallahu, maka perkara yang sulit itu akan dimudahkan oleh Allah. Wa kana qira'atu indal mayyit litanzilir rahmah wal barakah. Dan ketika surat Yasin dibaca di sandingnya mayit, maka surat Yasin ini diharapkan untuk memenuhi turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Waliyasula alaihi furujuh, dan andaikan orang ini belum meninggal, maka insya Allah rohnya keluar dengan mudah. Ani Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nawaditu anna fi qalbi insanin min ummati yakni Yasin. Nabi senang andaikan setiap umatnya ini menghafalkan atau hafal surat Yasin. Al-Bazar, Ibnu Katsir. Ajas buku. Suratul Dukhan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qara'a Hamim ad-Dukhan, siapa yang membaca surat Hamim ad-Dukhan lailatal Jum'ah yastaghfiru lahu sab'una alfi malakin, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang membaca surat Hamim. Ibnu Katsir. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatal Jum'ah ghufira lahu. Siapa yang membaca surat Hamim pada malam Jumat maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis cukup. Suratul Waqiah. An Abi Hurairah qala maridun Abdullah maraduhu alladzi tufiya fihi. Ada sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah jatuh sakit yang dimana dalam sakitnya ini beliau sampai meninggal. Fa'adahu Utsman bin Affan. Maka pada satu hari Abdullah niki ditengok oleh sahabat Utsman bin Affan. Faqala man tashtaki, apa yang kau apa sing waduno sampai nanti wadu lho apa? Qala gunubi, dosaku pirang? Qala wa man tashtaki, apa yang kau inginkan? Qala rahmatu rabbi, aku ingin rahmatnya Tuhanku. Qala ala amru laka bitabibin, bagaimana jika aku mencarikan kamu dokter biar kamu nopo sembuh? Qala at-tabibu amraduni, dokter malah ndadekno aku lara. Jalan dokter barang mari tambah lara. Ala amru laka bi'ata'in, bagaimana jika aku berikan pemberian, aku berikan hadiah. Qala la hujjata li fihi, aku tidak membutuhkannya. Qala yakunu li banatika min abdika, kalau kamu tidak mau mungkin untuk anak-anak nopo perempuanmu. Qala atafsa ala banati al-faqra, apa kau mengkhawatirkan anak-anak perempuanmu ini jatuh fakir? Inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin suratal Waqiah. Aku memerintahkan anak-anak perempuanku untuk membaca surat Waqiah di setiap malam. Dan anak itu aku tak perintahno maca surat Waqiah di setiap malam. Sebab napa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqara suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam maka dia tidak akan pernah jatuh nopo fakir selamanya. Alhamdulillah. Jadi baca surat Waqiah setiap malam. Tapi ojo diniati golek. Ojo diniati golek kesugihan. Niati nopo? Diniati mas Quran, takor kali Allah Subhanahu wa taala. Jastukum Suratul Hasri. An Fadl bin Yasar al-Mazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbiha a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Siapa di saat pagi membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa salasa ayatin min akhir suratul Hasri, dan 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Hasr, wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin, maka Allah akan mengutus kepadanya 70.000 malaikat yusalluna alaihi hatta yumsiya, yang akan membacakan selawat kepadanya sampai nanti waktu petang sore. Faidah amsa fakadzalika, ketika dia membacanya di saat sore maka di pagi harinya dia akan dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat. Wa in mata min yaumihi mata syahidan, jika dia meninggal pada hari itu maka dia akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Rawahul Tirmidzi. Ajas kubur. Suratul Mulki. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan, di dalam Al-Qur'an terdapat 30 ayat
syafaat li sahibiha yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, hatta ghufirallahu sampai orang ini diampuni dosanya. Apa 30 ayat itu? Tabarakan ladzi biyadihil mulku ila akhir surah. Rawahu al-Sunan al-Arba'. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimman kana qablakum mata. Ada seorang sebelum kalian meninggal. Walaysa ma'ahu syai'un min kitabillahi illa tabarak. Dia tidak mempunyai hafalan apapun dari kitabnya Allah, dari Al-Qur'an, kecuali surat Tabarak. Sing diapalno cuma surat Tabarak. Fa'idahu dia fi hafratihi atahu al-malaku. Ketika dia diletakkan di diletakkan tenggene kuburan ini, atahu al-malak, maka datanglah malaikat. Fasarat as-suratu fi wajhi, maka bertebaranlah surat Tabarak di wajahnya orang tersebut. Faqala laha, kemudian malaikat berkata kepada surat Tabarak tersebut, innaka min kitabillah wa ana akrahu musa'ataka wa inni la amliku laka wa la lahu wa la li nafsi dharran wa la naf'an. Engkau wahai surat Tabarak adalah bagian dari kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak ingin, aku tidak senang untuk berbuat jelek kepadamu. Wa inni la amliku laka wa la lahu wa la li nafsi dharran wa la naf'an. Aku tidak punya kuasa atas nama kamu dan dia dan diriku sendiri, dharran wala naf'an, baik memberikan kemudaratan atau kemanfaatan. Fa'in al-tahada bi famtaliki ila rabbi. Kalau surat Tabarak ini maksud dan tujuannya untuk melindungi, untuk membela siapa? Si mayat tersebut yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi surat Tabarak langsung bertebaran di wajahnya. Nah, nak jenengan kok kepengin bela karo mayat niki, silahkan famtaliki ila rabbi. Sawana ringgone famtaliki ila rabbi, sawan tenggene Gusti Allah, fasfa'ilahu, kemudian berikan syafaat kepada si mayat tersebut. Fal diaturi malaikat ngoten, famtalaka ila rabbi fataqulu ya rabbi. Kemudian surat Tabarak ini seorang tenggiri Gusti Allah matur kali Allah ngeten, ya Rabbi inna fulanan amada ilayya min baini kitabika fata'allamani wa tarani afatuqrihu anta binar wa tu'afiduhu wa ana fi jawfihi. Matur kali Gusti Allah, wahai Tuhanku, fulan ini adalah seorang yang belajar tentang aku dan membaca aku, dan akhirnya aku ini di dalam hatinya. Apakah engkau akan membakar orang ini sementara aku berada di dalam hatinya? Jadi mbelone surat Tabarak karo wong sing sering membacanya, tidak rela orang yang membacanya ini disiksa oleh Allah, dibakar di dalam neraka. Apakah engkau akan membakar orang ini dengan api dan menyiksanya sedangkan aku ada di dalam hatinya? Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi famkuni min kitabika. Jikalau engkau melakukan hal itu, maka hapus aku dari Al-Qur'an. Sampai oleh yang bilani apa? Oleh yang bilani surat Tabarak. Jikalau engkau mau menghendaki atau melakukan menyiksa terhadap si mayat sementara aku ada di dalam hatinya, maka famhuni min kitabika, hapus aku dari kitabmu, hapus aku dari Al-Qur'an. Fayaqulu ana araka ghadabta fataqulu wa haqqan li an abduhu fayaqulu idza bi faqad lahabtuhu laka wa syafa'tuka wa syafa'tuki fihi qala fatasi'u fayakhruju al-maliku fayakhruju kasifal bali lam yahla minhu bisyai'in. Akhirnya barangkali mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa? Orang yang membaca surat Tabarak. Akhirnya setelah itu dia memberikan syafaat kepada orang yang membaca surat Tabarak, dan akhirnya malaikat ini keluar dalam keadaan apa ini? Kasifal bali,
lam yahlam minhu bisyai'in. Jadi cara gampangane ngacir nek bahasane wong apa? Tali nggih. Hasilnya apa? Malaikat ini keluar, menang sapa niki? Kalah karo surat Tabah. Qala fataji'u. Setelah malaikat keluar dari tempat itu, datanglah surat Tabarak. Fatadhu faha ala fihi. Maka dia letakkan mulutnya menempel di mulutnya siapa? Si Majid, orang yang selalu membaca surat Tabarak. Fataqulu marhaban bihadzal fami farubbama kan. Jadi dikecup nomor ini bibir ketemu bibir bagi mereka yang selalu membaca surat Tabarak. Wa marhaban bihadzal sabri farubbama wa'ani. Wa marhaban bihadzal qadamaini farubbama qamatani. Wa tu'anisu fi qabri maqafatal waqsyati alaihi. Dan surat Tabarak ini akan selalu ngayem-ngayem karo wong sing maca surat Tabarak, kuwatir wong sing maca surat Tabarak niki merasa gelisah, merasa susah. Jadi seperti itulah pembelaan surat Tabarak sampai berani kalau memang engkau menghendaki menyiksa dia sementara aku ada di dalam hatinya, maka hapus aku dari Al-Qur'an. Akhirnya qala falamma haddasa bihadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi menceritakan tentang fadilah surat Tabarak niku wau, lam yaqqa saghirun wala kabirun wala qurrun wala 'abdun illa ta'allamaha wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mujiyah. Maka setelah diceritani Kanjeng Nabi tentang fadilah kados meten iki, maka tidak ada anak kecil, tidak ada orang yang tua, tidak ada seorang yang merdeka, tidak ada seorang budak kecuali dia mempelajari surat Tabarak. Cilik, gede, tuaan, enom, budak, nopo, merdeka, kabeh mempelajari surat Tabarak. Dan surat ini disebut oleh Kanjeng Nabi dengan nama Suratul Munjiyah, surat yang akan menyelamatkan Ibnu Katsir. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'an qasamat an sahibiha hatta aqrabul jannah. Di dalam Al-Qur'an ada surat yang membela terhadap orang yang membacanya, terhadap orang yang menghafalkannya sampai orang ini masuk ke dalam sampai surat ini memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Surat apa itu yang membela orang yang membacanya sampai memasukkannya ke surga? Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Tabarak, jumlahnya 30 ayat. Di situ hanya satu halaman separuh mungkin, tidak ada 2 halaman atau 2. Ani bin Abbas qala daraba ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaba'an ala qabrin wa la yahsibu annahu qabrun fa idan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Ada sebagian dari sahabat Kanjeng Nabi mendirikan kemah di atas kuburan. Jadi orang tanah kosong terus dicebleki napa niki tenda, memasang tenda di atas kuburan. Wa la yahsibu annahu qabrun. Beliau tidak menyangka kalau itu adalah sebuah kuburan. Ternyata itu adalah kuburnya seorang yang di situ membaca surat Tabarak sampai orang kampung. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah darabtu qaba'i ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun. Aku memasang tenda di atas kuburan dan aku tidak menyangka kalau itu adalah sebuah kuburan. Fa'idan insanun yaqra'u suratal mulki tabaraka hatta khatamaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-mani'ah ya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Surat Tabarak adalah surat yang mencegah, surat yang menyelamatkan, yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. At-Tirmidzi. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarak, sama yang di atas. Wa qala antaus yaqdulani kullu suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanatan.
Ani bin Abbasin annahu qala ala anhafuka fi hadisin tafrahu bihi qala bala qala tabarakalladzi bi yadihil mulk wa alimha ahlaka wa jami'a waladika wa sibyana baitika wa jiranika fa inna al-munjiyat. Ajarkan surat Tabarak kepada keluargamu dan semua anak-anakmu dan anak-anak kecil yang ada di rumahmu. Ajarkan kepada tetanggamu fa inna al-munjiyat. Sesungguhnya surat Tabarak adalah surat yang menyelamatkan, wal mujadalatul, surat yang akan mendebat. Debat apa ya? Istilahnya membela sampai apa? Sampai terjadi perdebatan. Tujadilu wa tuhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iyah. Sampai berani matur kali Allah membela piye carane wong sing maca surat Tabarak niki napa diampuni oleh Allah, diselamatkan dari neraka. Wa tatubu lahu ayyunjiyahu min adzabin nari wa yunjiyah. Memohon kepada Allah untuk menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa neraka, dan wa yunji biya sahiba min adzabil qabri, dan juga menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Untuk kubur orang disiksa, untuk muni neraka orang dilebokno neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawatitu anna fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku senang andaikan surat Tabarak ini berada di setiap hati dari umatku. Tadi dihafal nanti sinten umat kanjeng. Ora hafal Quran minimal hafal nomor 2 Yasin, nggih, lawatitu sing niku hadisnya Yasin kali Tabarak. Nggih. Ajas hukum. Sab'atul ayatul munjiyat al-ula bismillahirrahmanirrahim qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi awak kita ini mantap, yakin tidak akan terjadi apapun kepada diri kita kecuali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Asalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaskam wa iyyamsaskamullahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Asalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ar-Rabi'ah bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Al-Khamisah bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. As-sadisah bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal kunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal kunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Ajas buku. Sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama, termasuk rangkaian dari ijazah beliau Syekh Ahmad bin Muhammad